Halo, Assalamualaikum Sobat Bung Santama. Welcome back di konten Bung Santama kali ini. Hari ini tanggal 9 Mei, ya, Timnas Day. Oke, gua mau bahas tentang jelang laga di babak playoff Olimpiade. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola nasional mungkin ya, dimana kita akan segera menyaksikan laga hidup mati di antara Timnas Indonesia versus Guinea U23. Dan gue sedikit ingin memberikan update terkait adanya kabar buruk ya, bisa dibilang, di mana Elkan Bagot dan Justin Hubner dipastikan tidak bisa bergabung dengan skuad U23 menghadapi Guinea, sehingga bisa dikatakan lini pertahanan kita ya tidak bisa dikatakan kokoh atau sekuat pada laga-laga Piala Asia kemarin ya, dimana kita yang pasti tidak akan diperkuat oleh Rizky Ridho karena akumulasi atau sanksi dari kartu merah kemarin melawan Uzbekistan. Kemudian Elkan Bagot serta Justin Hubner. Jadi sebetulnya dari PSSI sendiri sudah mengupayakan ya untuk bisa kembali menggunakan jasa dari Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Berbagai langkah upaya dilakukan oleh Ketum PSSI Pak Erick Thohir untuk bisa kembali meminjam Justin Hubner dari klubnya Cerezo Osaka. Bahkan langkah-langkah diplomatis, langkah-langkah politik pun diambil oleh Indonesia dari PSSI sendiri untuk bisa ya mencoba melobi melalui pemerintahan Jepang. Tapi ya update pagi ini gue baca dari beberapa media, ternyata memang ya tidak bisa karena klubnya Justin Hubner sendiri memang banyak pemain yang sedang cedera, sedangkan klubnya membutuhkan jasa dari Justin Hubner untuk bisa bermain melawan atau dalam lanjutan J-League ya. Jadi untuk Justin Hubner sayang sekali kita nggak bisa menyaksikan dia pada pertandingan nanti malam karena dipastikan tidak dilepas oleh klubnya. Kemudian untuk Elkan Bagot sampai dengan malam tadi tidak ada jawaban dari klubnya Ipswich Town, sehingga manajer dari Timnas U23 Bapak Sumarji memastikan Elkan Bagot tidak akan bergabung ke Timnas U23. Ya, jadi mau dikata apa lagi ya, karena memang berbagai macam cara sudah diupayakan. Kembali lagi, babak playoff ini merupakan non FIFA kalender, artinya bukan kalender FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban melepas pemain-pemainnya untuk membela timnas. Jadi praktis kekuatan kita bisa dibilang untuk lini pertahanan tidak akan sebaik atau bisa dikatakan tidak akan sekokoh pada saat menghadapi Korsel, misalnya menghadapi tim-tim di penyisian Piala Asia kemarin. Namun kita hanya ada penambahan pemain dari Alfreanda Dewangga ya. Pemain dari PSIS Semarang ini sudah bergabung dan sudah ikut latihan kemarin di Paris. Fokus latihannya pun sendiri memang ditekankan pada recovery, karena Coach Sintayong juga menegaskan bahwa pemain masih menjalani recovery untuk bisa kembali kepada match fitness istilahnya, pada kondisi fisik yang memang siap untuk tampil kembali gitu. Jadi dari sesi latihan kemarin memang tidak ada latihan yang berat.
teknik dan strategi pun juga belum ditekankan ya gitu. Jadi masih fokus pada pemulihan fisik saja gitu. Jadi pertandingannya akan dimainkan malam ini jam 8 malam kick off dan akan disiarkan oleh stasiun televisi RCTI. Alhamdulillah akhirnya ya mungkin berkat lobby dari Pak Erick Thohir yang semula tidak disiarkan, yang semula tertutup dengan alasan keamanan, kemudian entah seperti apa lobby-lobbynya ternyata bisa ditayangkan, malah bisa disiarkan oleh stasiun televisi. Jadi ya alhamdulillah, jadi kita masih bisa nih pendukung timnas masih bisa menyaksikan secara langsung perjuangan adik-adik kita timnas U23 untuk bisa mencapai bukan target sih sebetulnya. Jadi gini ya, timnas U23 secara target PSSI dan Sintayong sendiri di laga atau di turnamen ini sudah tercapai semua ya. Target PSSI adalah lolos ke babak perempat final, clear, sudah tercapai. Namun Sintayong merasa dia mampu mencapai babak semifinal gitu. Jadi target PSSI-nya sendiri untuk Sintayong adalah perempat final, sudah tercapai karena kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dan masuk semifinal kemarin melawan Uzbekistan. Target dari Sintayongnya adalah semifinal, jadi tercapai gitu. Jadi sebetulnya secara target federasi dan target dari coach Sintayong sendiri sudah tercapai gitu. Jadi andai kata nanti malam kita kalah gitu ya dan tidak masuk Olimpiade, ya sudah, karena memang sejak awal tidak ada beban target untuk masuk Olimpiade gitu. Karena memang penampilan timnas melewati ekspektasi kita dan sekarang berada di fase istilahnya udah di depan satu pintu lagi untuk masuk ke babak Olimpiade. Ya sudah, ekspektasi dari masyarakat, dari pecinta timnas jadi menggelembung gitu, yang mungkin bisa dibilang menjadi anti klimaks di babak semifinal kemarin ya, karena euforianya kemarin tinggi, euforianya besar, sehingga pada saat masuk ke babak semifinal menghadapi Uzbekistan yang memang secara kualitas dan permainan di atas kita, 2 kali di atas kita, 3 kali bahkan di atas kita. Dan itu pun juga diamini sendiri oleh coach Sintayong ketika para pemain masuk ke lapangan, kemudian seperti gentar gitu, seperti tegang, seperti nervous gitu. Jadi yang terjadi adalah ya kita benar-benar total kontrol di bawah Uzbekistan gitu. Penguasaan bola hampir praktis 80-70% itu dikuasain Uzbekistan, bahkan kita nggak bisa megang bola sama sekali gitu. Itu artinya memang kita bermain tidak bisa relax, tidak bisa sebaik laga-laga sebelumnya. Itu lagi tadi yang gue bilang, ketika pemain sudah tegang masuk ke lapangan ya strategi apapun dari Sintayong mentok gitu. Kan Sintayong cuma menginstruksikan bermain seperti ini kan, yang mempraktekkan pemain. Ya kalau pemain gak bisa menjalankan instruksi ya udah buntu. Kalau udah buntu kan gak akan bisa mencapai hasil maksimal gitu. Kembali lagi, jadi kalau misalnya kita pertandingan nanti malam asumsi kita kalah gitu ya, katakanlah kita kalah, udah selesai kan, kita harus tetap mengapresiasi perjuangan timnas U23 karena mereka sepanjang turnamen ini bermain luar biasa, bermain baik, bermain dengan penuh keyakinan. Nggak ada sedikit pun rasa takut menghadapi lawan-lawan seperti Australia, Korea Selatan, dan Yordania. Semua kita bisa babat gitu ya, bisa kita kalahin gitu. Dan hampir semua yang mengatakan bahwa tim ini sebetulnya mungkin nggak akan lolos gitu. Jadi ternyata di luar ekspektasi dan kita bisa lolos sampai semifinal, sudah melebihi target PSSI, Pak Erick Thohir, dan secara otomatis
kontrak Sintayong pun juga diperpanjang, sehingga dapat kita pastikan kita akan terus melihat timnas dilatih Sintayong sampai dengan 2027 gitu. Dan target dari Sintayong sendiri. Oh ya, gue kemarin sempat nonton potongan sih, sebetulnya potongan video ya, di salah satu acara diskusi tentang sepak bola nasional dan ya isu-isu terhangat lah tentang naturalisasi gitu. Jadi di situ narasumbernya ada, gue sebut namanya nggak ya? Ya pokoknya mantan pengamat sepak bola yang lagi ramai-ramainya lah, karena dia menjadi public enemy istilahnya, publik sepak bola nasional. Kemudian ada salah satu mantan pemain timnas mungkin era 70-an kali ya. Gue sih belum nonton fullnya, tapi gue mau ya ngasih pendapat gue aja sih terkait statement dia. Dia bilang gini nih, si mantan pemain timnas ini, ya udah tua lah, mungkin udah 60-70 kali sekarang usianya ya, 60-an. Jadi dia mantan pemain timnas yang seingat gue sih dia aktif dulu bermain di tahun 70-an ya, 70 sampai 80-an awal lah. Dia bilang gini, dia termasuk yang kontra dengan Sintayong, dengan naturalisasi gitu. Dia bilang pemain-pemain naturalisasi kayak Alkan Beget, kayak Jordi Amat itu asal comot, dia bilang. Asal comot. Terus dia bilang itu tesnya di mana pemain-pemain seperti itu, kok kayak asal comot. Jadi dia bilang Coach Shin juga bermain sepak bola yang bertahan gitu kan. Ya gue mau ngasih pendapat gue ya. Dia bilang Jordi Amat, Elkan Bagot asal comot gitu ya. Terus dia sendiri menyederhanakan atau melihat konteks sepak bola sekarang dengan apa yang dia alamin 30-40 tahun lalu oleh dia gitu. Jadi pada saat dia aktif, mungkin ya si mantan pemain timnas Indonesia ini nih, pada saat dia aktif, dia main pada saat sepak bola Indonesia tahun 70-80-an, yang mungkin dia sempat heboh karena sampai babak semifinal Piala Asia pokoknya pada saat dia main tuh sempat dapat julukan Indonesia Macan Asia gitu kan. Kemudian dia bilang asal comot gitu, Jordi Amat akan bagus. Jelas-jelas Jordi Amat klubnya ada ya. Sekarang ketika Sintayong mau ngambil pemain untuk dinaturalisasi, pastikan dia lihat pada saat dia bermain di klubnya, apakah itu bukan bagian dari tes gitu kan. Ya sekarang kalau mau naturalisasi, tesnya harus seleksi gitu, kayak seleksi SSB, kayak seleksi timnas U16 gitu kan, nggak gitu. Pemain-pemain pro mereka bermain di luar yang sudah profesional. Jordi Amat juga kan usianya bukan muda lagi, udah 30, dan dia pun juga ada darah Indonesianya gitu. Jadi ya agak menyayangkan aja sih dia bilang asal comot gitu. Jelas-jelas Jordi Amat itu skuad Spanyol yang dulu juara Piala Eropa U21. Di situ kan ada Juan Mata, ada Jordi Alba, ada mantan pemain yang sampai sekarang yang mungkin udah pensiun ya, tapi Juan Mata kan pernah main di MU, pernah main di Chelsea gitu, bukan pemain biasa gitu. Akan Bagus juga kan klubnya di klub divisi Championship. Pada saat Sintayong memutuskan saya mau dia, ya kan dia ngeliat pas main di klubnya, ya itu kan bagian dari tesnya gitu. Ya dia bilang tesnya di mana gitu, ya udahlah belum. Ya memang susah sih. Jadi dia nggak bisa melihat kenyataan bahwa sepak bola sekarang sudah berbeda. Ini sepak bola modern, era globalisasi, banyak negara-negara yang tidak sepenuhnya mencari pemain timnas yang murni dari negaranya gitu kan. Tujuan pemain bermain di timnas kan untuk bisa mencapai level tertingginya apa? Piala Dunia.
Untuk mencapai Piala Dunia gimana caranya? Ya harus memiliki skuad tim nasional yang kompetitif di minimal di zonanya lah, di Asia gitu kan. Seperti itu sih. Jadi gue ya sudahlah, mungkin dia punya pendapat seperti itu, cuman agak menyayangkan aja gitu kalau dibilang asal comot. Oke, seperti itu sobat Garuda. Sedikit tadi sharing aja. Kalau kalian penasaran, kalian lihat aja pokoknya. Itu ada di acara diskusi sepak bola 2-3 hari yang lalu lah di Inews gitu. Inews TV. Oke, thank you for watching. Jangan lupa nanti malam nonton dan dukung terus timnas. Mudah-mudahan bisa lolos dan bisa menang nanti malam. Oke, thank you sobat Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.